Pemirsa, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mendiskualifikasi puluhan calon siswa baru pada pendaftaran penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahap pertama. Ya, hal ini dikarenakan ditemukannya dokumen kartu keluarga yang tidak sesuai dengan domisili atau palsu. Pendaftaran peserta didik baru PPDB tahap 1 telah usai. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mendiskualifikasi puluhan peserta didik baru yang terindikasi memalsukan dokumen kartu keluarga yang tidak sesuai dengan domisili. Dianulirnya puluhan calon siswa baru di dua sekolah, yakni SMA 3 dan SMA 5 Bandung ini, berawal saat tengah dilakukan proses verifikasi dan validasi oleh pihak sekolah. Hasilnya, ada 94 calon siswa baru yang kedapatan mendaftar menggunakan kartu keluarga palsu. Hal ini telah melanggar Pergub nomor 9 tahun 2024 tentang PPDB. Terkait hal ini, Pemprov Jabar pun berkomitmen untuk serius menangani pelanggaran agar PPDB tahun ini bersih, jujur, dan transparan. Ini saya sampaikan berkali-kali, kami serius dalam PPDB kali ini. Jadi kami hanya ingin meletakkan dasar peraturan dengan baik dan jangan mengakali. Jadi kalau memang tidak domisili di situ ya jangan bikin kakak di situ. Karena kan juga kami itu dengan berhati memutuskan manulir ini kan berat kan harus sudah pengumuman ketika manulir itu kan kami menegakkan aturan. B. Mahmudin pun meminta orang tua agar tidak memaksakan diri untuk memasukkan anaknya ke sekolah favorit dengan cara yang tidak benar, yakni memasukkan dokumen. Dari Bandung, Jawa Barat, Evan Davi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, berbagai bentuk kecurangan dalam penerimaan peserta didik baru masih saja terjadi dari tahun ke tahun di berbagai wilayah. Ya, dan berikut diantaranya yang kerap kali ditemukan. Modus pertama adalah titip kartu keluarga. Jadi orang tua menitipkan dan juga memasukkan nama anak ke dalam kartu keluarga orang lain yang jarak rumahnya dekat dan juga berada pada zonasi sekolah yang diincar. Sementara modus kedua adalah titipan orang tua menitipkan anak kepada pejabat atau pihak sekolah untuk dapat diterima dengan mudah. Hal ini tentu menyalahi prinsip objektif, transparan, dan juga keadilan. Berikutnya ada praktik jual beli kursi. Modus ini biasanya orang tua membayar pihak tertentu agar anaknya diterima. Seringkali oknum sekolah. Tindakan ini sudah masuk dalam pelanggaran PPDB. Dan yang terakhir ada modus pungutan liar yang biasanya dilakukan oleh pihak sekolah dengan alibi dana sumbangan untuk membeli seragam dan buku tertentu. Hal ini juga menyalahi prinsip akuntabel. Dan pemirsa, menyikapi banyaknya kecurangan yang terjadi dalam PPDB, pemerintah telah menyiapkan saluran-saluran pengaduan yang dapat digunakan oleh masyarakat. Dan berikut diantaranya. Yang pertama, pelaporan bisa dilakukan ke unit-unit layanan terpadu Kemendikbud. Kedua, melalui Ombudsman. Ketiga, ada pengaduan melalui Direktorat Jenderal Kemendikbud. Dan juga yang terakhir ini bisa melalui situs Saber Pungli. Dan berikut ancaman pidana bagi orang tua yang melakukan pemalsuan dokumen kependudukan untuk kepentingan PPDB. Siapapun yang melakukan pidana pemalsuan dokumen kependudukan melanggar pasal 94 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan dan terancam pidana paling lama 6 tahun atau denda Rp75 juta. Ya pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait ditemukannya sejumlah pelanggaran, kecurangan dalam proses PPDB ini, kita sudah terhubung dengan Prof. Cecep, pengamat pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia, dan juga ada Bapak Ade Afriandi dari Kadisdik Bandung, Jawa Barat. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak-Bapak. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Today, Pak. Ini masih banyak sekali pelanggaran yang terjadi bahwa PPDB ini ada sekitar 200 pelanggaran yang terjadi di wilayah Jawa Barat. Ini ada di wilayahnya Pak Ade nih, Pak. Pak Ade, tanggapan Anda seperti apa nih, Pak? Kenapa masih saja banyak terjadi pelanggaran PPDB nih, Pak? Ya, tentu yang dari
data yang kami dapatkan terkait dengan yang dianulir, dilihat yang terbesar itu karena sekolahnya dikatakan favorit ya. Kemudian tentu yang kita lihat juga banyak karena keinginan dari orang tua untuk memasukkan anaknya ke sekolah tersebut. Ya tentu ini yang menjadi dasar bagaimana mereka mensiasati agar diterima khususnya di jalur zonasi. Begitu ya. Nah, sampai saat ini modus yang paling banyak dilakukan oleh orang tua murid seperti apa ini, Pak? Apakah masih dengan cara-cara lama seperti menitipkan ke kartu keluarga orang lain yang dekat dengan sekolah begitu, Pak? Ya, tentu itu juga menjadi bagian ya. Jadi di dalam kartu keluarga itu ada istilah family lain. Nah, di dalam PPDB 2024 tentu untuk kartu keluarga yang mencantumkan family lain harus diperkuat dengan bukti kekerabatan, kemudian juga status dari orang tua atau wali kepada calon peserta didik. Tetapi memang secara dominan penggunaan kartu keluarga secara dokumen itu sebetulnya sah dikeluarkan oleh Dukcapil. Tetapi alamat domisili yang digunakan tidak sebenarnya. Artinya sebagai contoh banyak yang menggunakan alamat kantor ya, kantor di sekitar sekolah favorit itu, kemudian terbit kartu keluarga. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi lapangan, diperoleh keterangan dari pengelola gedung bahwa tidak ada nama orang tua, apalagi juga tidak ada wisma ataupun ya tempat tinggal dari yang mengaku sebagai orang tua dari calon peserta didik baru. Kemudian juga ada yang ditemukan alamat di kartu keluarga tercantum, tapi di lapangan tidak ada bangunan rumah tersebut. Ya, itu sebagai gambarannya, Mas Gede. Ya, baik. Selanjutnya kita beralih bertanya ke Profesor Cecep nih sebagai pengamat pendidikan. Prof, ini sebenarnya kenapa ini masih marak terjadi hal-hal seperti ini? Kenapa masih menjadi polemik terus ya tahun ke tahun? Betul. Ke PPDB ini. Iya, Prof. Ya, terima kasih Mbak Alia ya dan Mas Gede. Saya pikir apa yang tadi diutarakan oleh Pak Kadisdik betul bahwa memang menurut saya ya ada dua hal pokok sebetulnya menyangkut PPDB zonasi itu ya. Pertama memang mungkin dari sisi aturannya sendiri masih membuka celah ya, celah-celah pelanggaran itu dan tidak adanya penegakan law enforcement yang tegas dari tahun-tahun sebelumnya. Nah yang kedua soal mentalitas, jangan-jangan memang itu cerminan sebagian masyarakat kita yang punya mental menerabas sehingga tadi apapun caranya ya, apakah pemalsuan dokumen gitu ataukah melakukan titip menitip ya masih marak terjadi. Oleh karenanya saya berharap bahwa Pak Kadisdik aturannya itu ya seketat mungkin. Misalnya tadi soal kakak ya, kakak yang nitip-nitip itu maka di Capil itu juga harus ketat ya. Sebetulnya kepindahan seseorang itu atas alasan apa misalnya ya. Kemudian data tentang pemindahan itu kalau bisa jangan 1 tahun. Ya, misalnya 5 tahun dipatok 5 tahun itu akan semakin sulit bagi mereka ya. Nah, kemudian juga validasi dan melakukan validasi ke lapangan juga itu harus dilakukan ya. Kalau bisa tiap sekolah itu ada tim dan seperti juga di perguruan tinggi ya. Kalau bisa panitia itu jangan panitia per sekolah ya, tapi panitia gabungan. Di situ itu tidak hanya misalnya SMA A, SMA B ya, itu seluruhnya harusnya ada panitia gabungan yang secara diacak begitu. Nanti panitia itu bukan hanya pada sekolah-sekolahnya saja, tetapi ada tempat-tempat tertentu untuk pendaftaran per wilayah, per rayon. Sehingga dengan demikian upaya titip menitip juga agak sulit ya dilakukan, kemudian transparan. Di online kan, kalau bisa selama 1 semester itu di online kan, tidak ada lagi penumpang gelap istilah saya ya, atau peserta siluman ya ujung-ujung begitu. Iya. Gitu. Iya. Kalau Pak Ade, kalau kita melihat ada juga siswa-siswa yang mengeluhkan bahwa mereka sebenarnya memenuhi kriteria, misalnya dari jalur prestasi begitu ya, tapi akhirnya
tidak masuk juga. Ini kenapa bisa terjadi seperti ini, Pak? Ya, tentu Mas Gede, ini berbicara tentang ketersediaan ruang belajar ataupun istilahnya rombongan belajar ya, artinya fasilitas yang bisa ditampung di sekolah menengah atas maupun sekolah menengah kejuruan, khususnya dalam hal ini sekolah negeri. Nah, sebagaimana kita ketahui dari tahun ke tahun animo peserta didik untuk masuk ke SMA itu selalu meningkat dan selalu lebih besar dibanding ke sekolah menengah kejuruan. Nah, otomatis tentu dengan daya tampung yang tidak bisa memenuhi lulusan SMP khususnya di Jawa Barat, ini menjadikan berbagai cara bagaimana supaya anak calon peserta didik baru itu bisa diterima. Selain memang di latar belakangi adalah keinginan dari orang tua. Memang kita maklum semuanya juga, kita juga orang tua murid, siapa yang tidak ingin anaknya mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Nah, tentu kaitan dengan kondisi yang kita hadapi, keterbatasan daya tampung di sekolah negeri, itulah yang menjadikan situasi PPDB masih kita hadapi dari tahun ke tahun seperti yang terjadi sekarang ini. Ya, Prof, kalau Anda melihat saat ini PPDB masih aja sering terjadi kecurangan dan ada beberapa sekolah yang memang menjadi favorit, padahal kita tahu sendiri bahwa semangat dari PPDB dan sistem zonasi ini kan ingin memeratakan kualitas sekolah ya, Prof ya. Tapi apakah Anda melihat bahwa proses PPDB atau zonasi yang sudah kita lakukan dalam beberapa tahun ini masih belum berjalan dengan baik gitu, sehingga masih saja terjadi pelanggaran PPDB sampai saat ini, Prof? Ya, saya lihat persoalan ini harus dilihatnya dari sisi makro ya. Bagaimana kebijakan atau policy tentang pendidikan itu secara komprehensif. Artinya kalau sekarang masih ada stigma ya, sekolah unggulan, sekolah favorit atau apapun namanya, artinya itu kan ada standarisasi unggul di situ ya. Pemerintah semestinya secara signifikan coba membuat sekolah-sekolah unggulan itu pada seluruh sekolahnya. Jadi kalau seluruh sekolah itu sudah unggul, orang nggak akan lagi ya menipu-nipu melalui kartu keluarga yang tadi ya menitip gitu. Kalau semua misalnya ada 8 standar pendidikan ya, tapi setidak-tidaknya misalnya gedungnya relatif sama, luasnya relatif sama, kualitas gedungnya sama ya, sarana prasarananya, guru-gurunya, kualitas stendiknya juga sama, relatif sama ya, pembiayaan dan lain-lain. Saya kira orang ngapain juga sekolah jauh-jauh kalau sekolah adalah favorit. Sehingga pemerintah yang serius ya, artinya kalau sekarang ada 2-3 misalnya yang favorit atau unggul, maka tahun depan harus ditambah lagi jadi 10, jadi 20 dan seterusnya. Iya, kalau Anda melihat saat ini seperti apa? Apa yang kurang dilakukan oleh pemerintah sehingga masih ada beberapa sekolah, masih sedikit sekolah yang favorit dan terlalu banyak sekolah yang masih dianggap kurang favorit begitu, Prof? Apa yang harus ditambahkan? Pemerintah kurang serius ya, terus terang aja masih banyak sekolah-sekolah yang menurut saya kurang layak ya, dari sisi bangunan misalnya ya, dari tempat, bahkan juga ada sekolah-sekolah di pelosok begitu. Nah, artinya kalau serius maka anggaran 20% itu coba ya pada sarana prasarana persekolahan itu harus ditata dengan baik ya, termasuk sarana prasarananya. Jadi standar unggul itu harus disebarkan, bukan dihilangkan stigma unggul. Jangan, stigma unggul biarkan saja, itu masyarakat yang memberikan, tapi pemerintah membuat semacam grand design ya, peta jalan yang baik untuk misalnya 5 tahun nih. Itu kan gubernur, bupati, wali kota sering menyatakan sekolah gratis. Nah, sekarang buktikan bagaimana kualitas sekolah itu unggul gitu ya, sehingga tidak ada lagi tadi ya jalur titipan, jalur macam-macam itu, karena semua sekolah relatif sama. Bahkan kalau di luar ya, di luar negeri negara maju, kewajiban pemerintah daerah misalnya, kalau ada anak yang tidak bisa atau tidak masuk pada PPDB, maka dia kewajiban untuk memasukkan anaknya ke sekolah yang diinginkan. Ini harus menjadi tanggung jawab pemerintah ya. Kalau begini terus PPDB juga ya sampai kapanpun akan terjadi seperti itu. Ya, kalau tidak dibenahi ya secara fundamental persoalan disparitas, istilah saya ya, disparitas kualitas antar sekolah gitu. Baik, kita selanjutnya beralih bertanya kembali ke Pak Ade.
Pak, ini bagaimana? Ini kan baru tahap pertama PPDB. Ya. Selanjutnya akan ada tahap selanjutnya, tahap kedua. Tahap kedua. Langkah apa yang akan ditempuh untuk meminimalisir kecurangan atau kemungkinan kecurangan yang nantinya akan terjadi? Baik, Mbak Aulia. Hari ini sebetulnya hari terakhir tahap kedua. Oh, hari terakhir tahap kedua ya Pak ini Pak ya? Peserta di ya. Ya, artinya pendaftaran tidak peserta ada lagi PPDB susulan begitu Pak ya? Ya, tidak ada. Oh, oke. Jadi hari ini hari terakhir dari tanggal 24 sampai tanggal 28 Juni itu tahap kedua PPDB untuk jalur afirmasi yang berkebutuhan khusus, kemudian jalur perpindahan orang tua dan anak guru, serta jalur prestasi baik akademik maupun non akademik. Dan ini hari terakhir. Ya, tentu dari data yang kita lihat atau kita dapatkan laporan dari tim bahwa sampai hari ini sudah hampir mendekati kuota yang dibuka ya di semua satuan pendidikan di Jawa Barat. Nah, oleh karena itu kita berharap nanti pada saat ditutup ya jam 8 malam pelayanan PPDB di tahap kedua ini tentu bisa secara optimal memberikan pelayanan kepada calon peserta didik baru. Iya. Baik, terakhir ke Prof. Cecep. Prof. Cecep, ini secara holistik, kalau Anda melihat sistem PPDB yang sudah dilakukan dalam beberapa tahun ini, kalau menurut Anda cukup berhasilkah, tidak berhasilkah sehingga harus dirubah, atau ada perubahan tertentu untuk menjadikan sistem PPDB dan zonasi ini menjadi lebih baik sesuai dengan cita-citanya untuk menjadikan sekolah-sekolah ini memiliki kualitas yang sama baiknya di seluruh tempat. Silakan Pak Cecep. Ya, seperti saya katakan tadi ya, prasyarat zonasi itu adalah soal standarisasi sekolah. Kalau standarisasinya sama, zonasi itu ya akan efektif. Ya. Tapi jika standarisasi masih terjadi apa yang saya tadi katakan, disparitas ya, dan sekolah-sekolah yang unggul hanya beberapa, ya akan begini terus. Apapun aturannya akan disiasati ya oleh orang yang berniat memasukkan anaknya dengan cara-cara yang ilegal. Ya, tapi ya saya sih juga mengapresiasi ya pemerintah Jawa Barat, khususnya Pak Kadisdik nih ya, sudah bisa melihat ada pelanggaran-pelanggaran yang tadi. Dan itu suatu tindakan yang tegas ya. Kalau perlu semua sekolah Pak, bukan hanya di satu atau dua sekolah, coba di tempat-tempat lain, sekolah lain juga divalidasi ya, apakah benar data-data itu. Dan saya tetap sarankan supaya masyarakat juga mengawasi, di online kan saja. Sehingga benar nggak dia berpenduduk di situ ya, tempat tinggalnya di situ sesuai dengan kakaknya atau tidak. Nanti banyak komentar dari publik bahwa seseorang itu bisa ketahuan sebetulnya sehari-hari tidak di situ, dia hanya titip kakak ya. Nah, tidak cukup di situ menurut saya, ada sanksinya ya. Apalagi kalau ada yang pemalsuan, Iya, betul. Itu harus masuk wilayah pidana. Ya. Iya. Oh baik, satu lagi nih Pak, kepada Pak Ade ini saya lupa menanyakan ini Pak. Kalau ada peserta yang akhirnya dicoret, tidak lolos begitu Pak, ini lalu seperti apa nih anak didik yang tidak lolos ini Pak? Ya, tentu yang berbuat curang itu kan bukan peserta didiknya, tetapi orang tua dari calon peserta didik. Oleh karena itu, peserta didik tidak kehilangan kesempatan, tetapi tidak diterima di jalur yang dia pilih. Oleh karena itu bisa pilih jalur yang tersedia di luar yang jalur yang tadi dianulir atau dibatalkan. Dan tentu yang kami lakukan tidak hanya di dua sekolah favorit di Kota Bandung. Memang sebetulnya menyedihkan ya, dari 27 kabupaten kota hampir 45% yang melaporkan terjadi kecurangan. Ini tentu menyedihkan buat kita semua. Di balik ketegasan yang harus kami lakukan, tetapi ini menjadi kesedihan yang mendalam ya di dalam dunia pendidikan. Iya. Baik, terima kasih Pak Cecep Darmawan, pengamat pendidikan dari UPI, dan juga ada Pak Ade Afriandi, Kadisdik Bandung, Jawa Barat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Today. Selamat beraktivitas kembali Bapak-Bapak. Assalamualaikum.